Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ancaman dan strategi pengelolaan tentang pestisida. Di sini kita membahas jenis-jenis pestisida yang mencemari laut. Yang pertama itu ada insektisida, digunakan di bidang pertanian dan permukiman untuk mengendalikan populasi serangga yang merusak tanaman. Dapat terbawa aliran air dari daratan ke sungai dan akhirnya mencapai laut. Sangat beracun bagi organisme laut, terutama plankton yang penting dalam rantai makanan laut. Yang kedua, herbisida, yaitu dirancang untuk membunuh gulma dan tanaman liar yang bersaing dengan tanaman utama. Aliran air dari lahan pertanian dapat membawa herbisida ke lingkungan laut, mengganggu ekosistem laut dengan membunuh tumbuhan air dan alga yang penting untuk produksi primer. Yang ketiga itu ada fungisida, digunakan untuk mencegah infeksi jamur pada tanaman mencapai laut melalui limpasan air, mempengaruhi spesies sensitif seperti ikan muda dan krustasea. Dapat merusak ekosistem laut dan keanekaragaman hayati. Yang keempat yaitu pestisida organofosfat dan karbamat, umumnya digunakan untuk pengendalian hama di pertanian, sangat beracun bagi biota laut, terutama invertebrata kecil dan plankton. Dikenal karena kemampuannya untuk terakomodasi dalam jaringan organisme, menyebabkan biomagnifikasi di sepanjang rantai makanan. Yang terakhir yaitu pestisida klorinasi atau organoklorin. Contohnya termasuk DDT yang dulunya banyak digunakan tetapi sekarang dilarang di banyak negara. Bersifat persisten di lingkungan dan dapat terakumulasi dalam organisme laut seperti ikan dan mamalia laut. Berbahaya karena sulit terurai dan memiliki efek toksik pada rantai makanan. Selanjutnya, sumber pencemaran pestisida di laut. Yang pertama, limpasan pertanian. Air hujan membawa pestisida dari lahan pertanian ke sungai, akhirnya mencapai laut. Kedua, pestisida di wilayah pesisir. Aplikasi langsung di daerah kontaminasi pestisida di perairan laut terdekat. 3. Transportasi melalui atmosfer. Pestisida dapat menguap, terbawa oleh angin dan mengendap di laut. 4. Yang terakhir, limbah industri dan perkebunan. Limbah yang dibuang ke sungai membawa pestisida yang mengalir ke ekosistem laut. Selanjutnya, konsentrasi atau beban pencemaran pestisida di laut. Konsentrasi kontamina bervariasi berdasarkan jarak dari sumber dan sifat pestisida. Beban pencemaran terus meningkat dengan penggunaan pestisida yang luas di daratan. Bioakumulasi. Pestisida terakumulasi dalam jaringan organisme laut, terutama pada tingkat tropik yang lebih tinggi, yang mengakibatkan efek toksik. Dampak pencemaran pestisida di laut. 1. Dampak pada plankton, dapat membunuh fitoplankton dan zooplankton yang penting dalam rantai makanan laut. Penghancuran habitat, terumbu karang dan ekosistem pesisir mengalami kerusakan akibat toksisitas pestisida yang mempengaruhi spesies kunci. 3. Gangguan reproduksi pada ikan. Beberapa pestisida dapat mengganggu sistem hormonal, menurunkan tingkat reproduksi ikan. 4. Efek toksik pada spesies laut besar. Hewan besar seperti paus dan penyu terpengaruh oleh bioakumulasi melalui makanan yang mereka konsumsi. Selanjutnya, pengelolaan pencemaran pestisida di laut. Implementasi pertanian ramah lingkungan, mengurangi penggunaan
pestisida berbahaya dan memilih alternatif yang ramah lingkungan. 2. Vegetasi penyangga di pesisir. Menanam vegetasi di sepanjang pantai untuk menyerap pestisida sebelum mencapai laut. 3. Pengembangan teknologi biofilter. Menggunakan biofilter untuk mengurangi kadar pestisida dalam aliran sebelum masuk ke laut. 4. Edukasi bagi penggunaan pestisida. Mendidik petani dan komunitas pesisir tentang dampak pestisida pada ekosistem laut. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa pentingnya mengurangi pencemaran pestisida di laut. Perlindungan ekosistem laut sangat penting untuk menjaga kelestarian sumber daya laut dan keseimbangan rantai makanan. Pentingnya kerjasama pemerintah, petani, dan komunitas harus bekerja sama untuk mengelola penggunaan pestisida dan dampaknya. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.